Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita masih dengan tema menjalankan kerajaan sorga di muka bumi. Kali ini kita masuk ke dalam kasus bagaimana Saul dan Daud itu menjalankan kerajaannya. Ini dua raja pertama Israel ini ya. Kita mau belajar dari mereka. Tentu banyak yang harus bisa dipelajari dari Saul maupun Daud. Tapi kita mau melihat perbedaannya ini yang paling tajam nih. Menurut saya ada tiga hal lah yang membuat kedua ini raja ini berbeda nasib akhirnya gitu ya. Nah, yang pertama itu terkait dengan persiapan untuk menjadi raja. Kalau Saul itu tidak dipersiapkan, dia tidak dibentuk, tidak diproses, dia hanya dipilih ya udah jadi raja begitu. Kebetulan penampilannya bagus gitu ya. Tetapi Daud menjadi raja, dia selain dia diurapi, ya Saul juga diurapi. Tapi Daud ini mengalami pembentukan, proses Tuhan, disiplin Tuhan, hajaran Tuhan. Dia dikejar-kejar Saul lari dari goa ke goa gitu ya. Hampir dia berkali-kali itu hampir dia mati ya kalau nggak karena Tuhan lindungi kan. Jadi Daud ini seorang yang mengalami proses Tuhan sehingga dia menjadi orang yang berbeda ya. Setelah dia tampil menjadi raja itu ya. Itu satu persiapan. Yang kedua, Saul ini seorang yang ini akibatnya tidak fellowship dengan Tuhan. Kalau Daud itu seorang yang berfellowship. Kalau kita lihat dari Mazmurnya itu kelihatan jelas itu. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang dan sebagainya. Dia banyak memuji Tuhan, berfellowship dengan Tuhan ya. Ini akibat ya, memang akibat daripada dia diproses, dibentuk Tuhan. Dan akibatnya dia menjadi orang yang berfellowship. Sementara Saul itu enggak dia bukan orang yang rindu Tuhan begitu ya, yang mencintai firman Tuhan, enggak begitu Saul itu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Saul ini seorang yang dibilangnya gila hormat ya. Nah, ini ada beberapa kasus ini saya bisa dilihat dari 1 Samuel 15 itu. Ketika itu dia saya baca aja dulu sebentar ya. 1 Samuel 15 ayat yang ke-24 gitu ya. Di situ dibilang Saul bilang nih sama Samuel, ini kan kasusnya waktu Saul disuruh berperang, dia suruh nunggu, tapi dia nggak menunggu ya, nggak nunggu Samuel. Ini saya baca ya. Berkata Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi perhatikan, aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ini waktu dia menyerang Amalek itu ya. Menyisakan Agag dengan domba-domba yang baik dan sebagainya. Orang yang takut sama orang banyak itu ya berarti karena dia ingin dihormati oleh orang banyak. Saul termasuk yang begitu ya. Kemudian dia ada lagi yang kasus 1 Samuel 18 ayat 7. Itu yang waktu dia pulang perang dengan Daud itu. Perempuan-perempuan pada memuji Saul, dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa 10.000 gitu ya. Dan dia langsung iri gitu, kok saya nggak dihormati gitu ya. Jadi dia hanya karena perkataan perempuan begitu dia jadi benci sama Daud. Padahal Daud itu panglimanya yang setia ya dengan Saul ini. Nah, kita lihat deh orang yang memang nggak dibentuk Tuhan ya, yang nggak dipersiapkan gitu, nggak diremukkan, nggak didisiplin, nggak fellowship dengan Tuhan, dia akan pasti gila hormat. Dia ingin dihormati orang karena memang dia harga dirinya ya terletak di penilaian orang itu, tergantung pujian orang ya. Tetapi Saul sudah lihat ya di dalam 2 Samuel dia waktu itu tabut dipindahkan, Daud loncat-loncat nari gitu ya, sekuat tenaga. Nah ini anaknya, ini istrinya Daud, Mikal binti Saul. Dia lihat, karena Mikal ini seorang yang juga jaga image, jaim begitu ya. Bikin malu, loncat-loncat, teriak-teriak di depan tabut itu, nggak jaga wibawa gitu kira-kira di depan Daud nggak begitu. Coba kita baca dulu ya 2 Samuel pasal 6 itu. Ketika dia pulang ke rumah, si Mikal bilang begini, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi diri. Tapi Daud jawab, ya,
di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menjanjikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umatnya. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau memandang aku rendah, tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Jadi Daud bukan orang yang jaga image gitu. Gimana jaga nama baik ya, kita harus banyak klarifikasi lah supaya jangan disalah mengerti, kita harus dihormati orang sebagainya. Oh enggak gitu. Orang yang mengikuti Tuhan, yang diremukkan, didisiplin oleh Tuhan, fellowship dengan Tuhan, dia nggak peduli dengan pandangan orang itu. Lagi pula Paulus bilang kan, kalau aku mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan nambah Kristus. Oke lah, kita tutup dulu ya, membandingkan kedua ini. Dosa ini sekarang ya, kita lihat dosa kedua orang ini. Di mana ya bedanya dosanya ini ya? Kalau dosa Saul itu dalam kasus itu, dia menolak firman Tuhan lewat Nabi Samuel itu ke situ ya. Ya dalam kasus itu Amalek ya. Saudara bisa baca itu dalam 1 Samuel itu. Dia sudah ditegur oleh firman Tuhan lewat Samuel, dia nggak mau. Malah bela diri, malah berkelit, nyalain rakyat dan sebagainya. Tapi Daud dosanya sebenarnya ngeri sekali ya. Dia merampas Batseba, istri orang, suaminya dibunuh, direncanakan pembunuhan begitu ya. Tapi ketika Nabi Nathan datang menegur, Daud hancur. Dia bilang aku berdosa. Dia tidak berusaha membela-bela diri, enggak. Inilah bedanya dosa kedua. Saya nggak bilang dosa Daud itu ringan begitu ya, nggak apa-apa gitu. Oh enggak, Daud pun dihajar Tuhan. Ada 4 itu hajarannya dia yang dia harus terima ya. Tetapi dosa melanggar otoritas firman itu lebih fatal. Saul langsung dicopot dari jabatannya karena dia melanggar, menolak firman Tuhan. Tapi Daud sekalipun dia punya kelemahan moral itu sampai merampas sisir orang, baru membunuh suaminya, tapi dengan firman Tuhan dia remuk. Di hadapan firman dia langsung jatuhlah itu ya, bertobat begitu ya oleh firman Tuhan. Makanya Daud tetap menjadi raja sekalipun dia juga terkena disiplin Tuhan. Ya, oke lah. Sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi bagaimana nih kita menjalankan kerajaan sorga? Kan kerajaan Israel itu kan hanya simbol. Kerajaan Mesias dalam batin kita ini bagaimana kita menjalankannya? Yang pertama kita berdoalah supaya kita dipersiapkan Tuhan, diremukkan, didisiplin, dihajar oleh Tuhan. Memang menderita. Ibrani 12 bilang kalau didikan itu yang mendatangkan sukacita ya pastilah sengsara lah. Ya mungkin barangkali kita dihajar dalam soal keuangan, dalam soal keluarga, dalam soal pekerjaan, macam-macam kita dihajar. Tapi ingat, kalau kita nggak dipersiapkan, kita nggak bisa menjalankan kerajaan sorga di muka bumi ini. Ya, kita juga nggak akan menjadi orang yang suka fellowship kepada Tuhan kalau nggak dibentuk. Kita menjadi orang yang kelihatannya itu penampilannya barangkali khotbahnya bagus apa-apa, tapi sebenarnya kita nggak suka sama Tuhan ya. Kalau di depan mimbar ya hebat, tapi kalau di kamar dikunci itu kamar udah bingung itu karena nggak biasa berfellowship dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mempelajari firman Tuhan begitu ya. Dan yang ketiga, kalau kita berdoa ya mintalah jangan gila hormat. Ya itu aja. Tapi ini akibat kok, ini satu paket ini. Gak karena akibat disiplin, maka kita jadi fellowship dengan Tuhan. Karena kita fellowship dengan Tuhan, kita jadi nggak gila hormat. Jadi ini emang satu paket ini. Makanya kita ya berdoalah ya supaya saudara dan saya kita mendapat kasih karunia untuk dibentuk Tuhan itu dulu, dipersiapkan. Barangkali makan 10 tahun, 20 tahun nggak apa-apa. Persiapan itu yang penting kita dibentuk kayak dipersiapkanlah untuk menjalankan kerajaan sorga di bumi. Kelak pada waktunya kayak Tuhan sudah datang, biasa disebut 2 kali, kita ditampilkan di sana. Ya, ditampilkan sebagai raja-raja dan imam-imam dengan tubuh kemuliaan untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus, untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan, untuk menaklukkan segala setan iblis raja sehingga membawa ciptaan kepada Bapa dan Bapa menjadi semua dalam semua. Semoga ya, saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk diremukkan, dibentuk dan didisiplin Tuhan. Haleluya. Amin.